Iya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ramadan dari kelas reguler Manajemen B Universitas Galuh semester 4. Di sini pada pertemuan keempat tugas ketiga ya dari mata kuliah Komputer Bisnis 2. Di sini saya diberikan materi tentang analisis saham, dan di sini saya ditugaskan untuk menganalisis saham melalui beberapa link, juga membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi handphone yaitu Stockbit dan juga RTI Bisnis. Dan pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas yang pertama, yaitu menganalisis saham. Analisis saham, analisis fundamental. Analisis fundamental merupakan metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kerja keuangan dan bisnis perusahaan teknis. Teknik ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kerja keuangan perusahaan. Sebagai pakar berpendapat, teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang akan dibeli atau untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan juga analisis perusahaan. Dan di sini saya sudah membuat beberapa rangkuman dari atau mengenai analisis fundamental juga analisis teknikal. Ya, baik di sini. Di sini analisis fundamental. Secara umum analisis fundamental ini melibatkan beberapa data ya. Banyak sekali data variabel yang harus dianalisis dan menunjang atas keberlanjutannya analisis fundamental. Data tersebut diantaranya yaitu pertumbuhan pendapatan, revenue growth. Yang kedua, data variabel rasio laba terhadap saham yang beredar. Selanjutnya, rasio pertumbuhan EPS, rasio harga saham terhadap laba per lembar, atau satu lot itu 100 ya, 100 lembar. Ini mah satu terhadap laba per lembar, per satu lembar. Dan rasio harga saham terhadap pertumbuhan laba per seroan, price earning growth ratio. Selanjutnya, rasio harga saham terhadap penjualan, price atau sales ratio. Selanjutnya, data variabel tentang rasio harga saham terhadap nilai buku, price book value. Selanjutnya, rasio hutang per seroan atau debt ratio. Dan yang terakhir, data variabel margin keuntungan bersih atau net profit margin. Dan tadi disebutkan bahwa ada beberapa analisis ya, tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan juga analisis perusahaan. Pada tahapan ini terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, analisis ekonomi, di mana kondisi ekonomi makro seperti kebijakan suku bunga akan sangat mempengaruhi psikologis investor. Misalnya, investor akan lebih memilih berinvestasi di perbankan ketika suku bunga sedang tinggi. Alhasil, pertumbuhan bisnis suatu perusahaan akan terhambat. Begitupun sebaliknya, seperti yang dibahas pada pertemuan ketiga tugas kedua, antara perbedaan investasi di perusahaan ataupun berinvestasi di menabung di bank. Yang selanjutnya, analisis yang kedua, yaitu analisis industri. Analisis industri, kondisi ini juga mempunyai peran yang besar dalam
pergerakan harga saham perusahaan. Misalnya industri otomotif yang secara nasional sedang meningkat signifikan akan secara otomatis mendongkrak harga saham-saham yang bergerak di bidang tersebut. Begitupun sebaliknya. Begitupun yang kita bisa lihat ya, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya hampir memiliki kendaraan pribadi tiap rumah atau tiap tugu. Dan untuk selanjutnya, tahapan analisis perusahaan. Kondisi perusahaan juga menjadi pertimbangan utama bagi investor. Ya, investor akan mencari perusahaan yang ia anggap dapat dipercaya untuk menerima dana investasi. Misalnya ada perusahaan dengan manajemen yang baik, kondisi keuangan stabil, dan bisnis yang terus bertumbuh akan menjadi target investasi bagi investor. Ya, baik kita maupun siapapun pasti ingin melakukan investasi terhadap perusahaan yang sedang hangat-hangatnya atau sedang memiliki profit yang terus-menerus meningkat ya. Dan itu dapat mempengaruhi para nasabah untuk melakukan investor terhadap perusahaan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa dampak atau beberapa sesuatu yang dapat merugikan dengan mempertimbangkan hal tersebut. Dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis fundamental adalah pilih perusahaan bagus dan solid. Yang kedua, acuan harga saham yang pantas. Yang ketiga, margin of safety atau yang disebut MOS. Intinya saat membuat prediksi, Anda harus membuat buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian di masa depan, karena sebuah investasi belum tentu kita melakukan investasi dengan berapa harga dan berapa persen lot ya, akan mendapatkan tidak selamanya akan hasilnya akan selalu profit. Yang keempat, kuasai laporan keuangan. Kuasai dengan baik bagaimana membaca dan menganalisa laporan keuangan perusahaan. Sebelum kita melakukan investasi terhadap perusahaan, kita harus menganalisis suatu laporan keuangan bahwa perusahaan yang kita mau invest itu memiliki keuangan yang rapih dan di-manage secara teliti ya, sehingga kita dapat lebih yakin untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut. Yang keenam, sumber informasi valid. Sumber informasi soal saham, kinerja keuangan emiter, latar belakang perusahaan, dan corporate action menjadi penting. Ya, karena sumber informasi valid atau sumber informasi suatu perusahaan yang kita akan investasi harus jelas dan memang benar adanya, seperti perusahaan besar yang ada di Indonesia seperti PT Jarum, PT Sinarmas, Indofood, bank perbankan yang tadinya termasuk beberapa ya masuk perusahaan badan usaha milik negara, sekarang jadi ASN, non ASN ya, menjadi PT. Dan untuk yang kedua mengenai analisis tadi ya, analisis teknikal atau analisis teknis, atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal, adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume. Pada awalnya, analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan sebelum orang investor menyadarinya melalui berbagai cara lain.
Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif. Ya, analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar. Misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antar pasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Sini ya, saya juga setelah menyediakan analisis teknikal atau analisis teknis mempunyai 3 asumsi utama, yaitu pasar menyediakan diskon. Banyak ahli mengkritik analisis teknis karena hanya mempertimbangkan pergerakan harga dan mengabaikan faktor fundamental. Analisis teknis percaya bahwa segala sesuatu mulai dari fundamental perusahaan hingga faktor pasar luas hingga psikologi pasar sudah dihargai dalam saham. Yang kedua, harga bergerak mengikuti tren. Analisis teknis percaya bahwa harga bergerak dalam tren jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang ketiga, sejarah terjadinya secara berulang. Analisis teknis mempercayai bahwa sejarah cenderung berulang. Sifat berulang dari bergerak harga seiring dikaitkan dengan psikologis pasar yang cenderung sangat dapat diprediksi berdasarkan emosi seperti ketakutan atau kegembiraan. Cara menggunakan analisis teknis, yaitu analisis teknis mencoba untuk memperkirakan pergerakan harga dari hampir semua instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar yang umumnya tunduk pada kekuatan penawaran dan permintaan, termasuk saham, obligasi, futur dan pasangan mata uang. Bahkan beberapa orang melihat analisis teknis hanya sebagai studi tentang kekuatan penawaran dan permintaan sebagaimana tercantum dalam pergerakan harga pasar suatu sekuritas. Analisis teknis paling umum berlaku untuk perubahan harga, tetapi beberapa analis melacak nomor selain harga saja seperti volume perdagangan atau angka bunga terbuka. Baik, di sini saya mencoba mencari list saham ya dari daftar saham Indonesia terlengkap Indoscope, iPod Stock, dan saya memilih perusahaan Bank Sentral Asia Tbk ya, PT Bank. Ini saya coba menganalisis analisis fundamental dari perusahaan Bank Sentral Asia ini. BMRI sebentar. Indonesia terlengkap, iPod Stock, BCA analisis fundamental. Sini saya menganalisis pada hari ini ya, tanggal 19 ya. Pada hari terakhir kerja kemarin ya. Pada hari kerja kemarin, hari kantor, tanggal 19 Maret 2021, harga tertinggi 33.850 mengalami loss ya sebesar 0,1%, dan harga terendah 125 mengalami profit 2,0% pada 1 minggu sebelumnya.
seminggu yang lalu, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2021 dengan harga tertinggi 34.400 dan juga harga terendah Rp33.025, dan pada harga tertinggi mengalami loss ya 1,7%, dan harga terendah pun memiliki profit 2,3% ya, naik tuh 2,3%, lebih naik. Begitupun 1 bulan, 3 bulan, 3 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang, sampai 1 tahun ke belakang sirkulasinya seperti itu ya, dapat kita lihat. Dan di sini ya, di sini dapat kita lihat chart Bank Sentral Asia dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Maret 2021 mengalami turun naik ya, turun naik ya, gitu ya. Lanjut untuk menganalisis membeli atau menjual saham dengan menggunakan aplikasi Stockbit dan juga RTI. Ya, baik, untuk selanjutnya adalah tugas untuk membeli dan menjual saham dalam aplikasi Stockbit dan juga RTI. Di sini saya sudah masuk dalam aplikasi Stockbit ya. Stockbit, dan di sini saya mencoba untuk membeli saham salah satu perusahaan, itu PT Indofood. Ya, ini yang ini. Buy. Di sini terdapat beberapa istilah ya, istilah itu lot, bid, ask, dan juga lot, bid, dan ask. Dan di sini saya sudah menyiapkan atau sudah merangkum ya istilah-istilah tersebut. Dan istilah lot merupakan satuan resmi yang digunakan untuk transaksi penjualan atau pembelian saham berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Satu lot saham sama dengan 100 lembar saham. Dan yang selanjutnya yaitu istilah bid merupakan harga yang diajukan oleh pihak pembeli saham, dan ask atau offer merupakan harga yang ditawarkan oleh pihak penjual saham. Yang terakhir yang itu istilah ask supply merupakan kebalikan dari bid, di mana harga trader melakukan antri jual. Trader lain yang ingin membeli saham supaya bisa mendapatkan sahamnya, maka membeli di harga di mana sudah ada trader yang ingin menjual saham tersebut. Dan sini ya, balik lagi ke sini, kita mencoba untuk membeli saham dari PT Indofood ya. Indofood ini ya, 15% dengan jumlah lot 23 order. Next ya, seperti ini. Dan kita lihat di portofolio dari ya, di sini saya mendapatkan beberapa kendala ya dari beberapa hari terakhir, mendapatkan human error dalam aplikasi Stockbit, sehingga saya tidak bisa melakukan pembelian atau penjualan saham karena ya mungkin human error dari aplikasi tersebut. Hingga saat ini ya, barusan saya coba masih tetap tidak bisa ya, rejected. Saya sudah melakukan ulang-ulang kembali dan sini rejected. Dan alhamdulillahnya saya sudah sebelumnya sudah mengerti bahwa
penjualan dan pembelian dan penjualan saham dalam aplikasi Stockbit. Ya, baik, lanjut. Untuk selanjutnya adalah membeli dan menjual saham investasi di aplikasi RTI Bisnis. Di sini kita masuk ya. Di sini terdapat menu utama charts dari investasi perusahaan-perusahaan ya. Sini kita masuk ke menu trade, virtual online trading. Di sini kita pilih perusahaan yang ingin kita invest atau kita beli sahamnya. Saya memilih salah satu perusahaan Sinarmas Multi Arta Tbk. Sini saya akan melakukan pembelian ya. Pembelian dengan harga 14.900 dengan lotsnya 10 buy ya. Sini kita lihat ya, sini portofolio ya. Sebelumnya saya sudah membeli salah satu saham dari perusahaan Bank Sentral Asia Tbk dan masih belum terlihat naik atau turun, gain atau loss dari saham yang saya beli sebelumnya, dan begitupun saham yang barusan saya beli. Dan untuk kita menjual ini, saya ada buy, ada yang saya itu untuk menjual saham kita ya. Di sini kita memilih ya perusahaan mana yang kita akan jual sahamnya. BCA Bank Sentral Asia dengan harga 33.800, 5 lot ya. Oke, kita sudah berhasil ya. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam percakapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.